Oke, selamat pagi, kita mulai aja ya. Jadi hari ini saya masih nambah untuk materi yang udah introduction ya. Suara bisa didengar dengan baik ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke oke ya sudah, makasih saya. Nah, Anda sudah cek di overleaf-nya ini? Ya karena baru kemarin jadi ini di bagian yang kedua ini, jadi nanti apa, kita akan melihat bagian dimulai dari yang simple regression-nya, ya biasa kalau kita sudah punya model yang ininya kita tapi tolong diperhatikan nanti aspek asumsi ya, ingat lagi kuliah regresi, nanti pada saat Anda bahas di metodologinya, pas di bagian metodologi, cek dilengkapi ya, yang di sini memang ya sudah, ya Bu, tapi mungkin Anda bisa lengkapi, bisa dari Gujarati, tapi setiap Anda lengkapi, Anda ambil dari referensi mana, tolong harifnya dibuat ya. Jadi supaya ada argumentasi pas di sini, ini kan sebenarnya saya ambilkan dari buku utama yang saya pakai kan, karena yang harus pakai Python yang kemarin sudah saya perlihatkan ke Anda kan. Nah, untuk yang kalau presensi sudah semua belum ya? Ini baru 5 ya. Ya oke lah nanti sambil apa saya pakai yang share screen yang satunya itu coba juga biar nggak ganggu itu. Saya ini silakan prosesi dulu kalau nanti sudah selesai jadi saya bisa kedua-duanya. Pengantar ekonomi. Oke, ini ya sudah bisa dilihat ya. Oke, jadi kemarin kita sudah tadi minggu ini kita masuk untuk yang oke. Jadi di sini kita akan memulai dengan yang paling sederhana di modeling ekonometrik adalah dengan apa di simple regression untuk saja digunakan nanti all S, kita akan mengestimate, terus kita coba melakukan fit value-nya, lihat residualnya, nah nanti kita akan ada pengecekan asumsinya. Nah, salah satunya nanti mungkin kita akan melihat ada keberadaan apakah memang linear itu sesuai apa enggak, terus ada asumsi-asumsinya terpenuhi enggak. Jadi semua perangkat
secara teorinya itu nanti ditugaskan kalau di bagian metodologinya ya. Jadi bahwa itu kalau bisa semua sesuai dengan standar teori statistik yang ada, terus Anda ambilkan dari mana. Nah, itu nanti buku yang di-refer tolong diperhatikan ya. Nah, kalau ada dua pendukung, misalnya tambah lagi dari mungkin salah satu literatur apa berupa jurnal, ya silahkan. Nah, ini pada saat itu setelah itu kita akan coba melihat bagaimana untuk apakah mungkin nonlinier sudah harus dilibatkan itu. Nah, ini apa nanti beberapa yang akhirnya juga dicoba apakah model mungkin dari originnya atau apa ada pakai konstan atau kalau yang ini kan nggak pakai konstan, kalau origin itu kan langsung dari sumbu yang nolnya itu, terus bagaimana tidak juga sifat-sifat yang lainnya itu. Dan sebenarnya terus variansinya sampai R square ya standar untuk di. Nah, saya akan apa buka kemarin di bukunya ini ya yang kita pakai. Nah, ini pendahuluan pattern sudah saya taruh di komputasinya yang bab 1 ya. Jadi Anda yang di bagian ini saya harapkan sudah dicoba. Oh ya, sudah ada yang nyoba. Semua jalan nggak yang di sini tuh, yang ditampilkan ini? Baru semalam mungkin sempat nggak? Jaya sudah sempat? Oh, belum, Pak. Belum. Iya. Saya sudah sempat. Coba dari saya yang saya ingat namanya ada Fahmi, Belum sempat juga, Bapak. sudah Chandra. Belum juga, Pak. Wah, berarti ini memang dari sampel berapa nih? 6, iya ya, 6 baru berapa? 1, 2, Reza. Reza Belum sudah juga, Pak. belum? Belum juga. Belum. Wildan? Wildan? Udah belum? William izin ke toilet, Bapak, tadi. Oh, lagi oke. Iya. Jadi ini kesimpulan sementara dari populasi yang hadir hari ini sibuk semua ya. Nanti padahal saya udah nyempatkan tadi malam loh ini. Berarti Anda dengan saya sibuk Anda berarti kan. Ya oke lah. Jadi nanti ini sudah saya beberapa di yang collab yang bab 1. Ya jadi kalau Anda kan saya buat apa ini ya kemarin mungkin sudah ini yang komputasi bab 1 itu nanti silakan Anda. Oh ya apa nanti tolong di oh ini kok ternyata harus saya login dulu. Bentar. Nanti saya tolong diingatkan jam 9 nanti ya kalau nanti apa saya kebablasan. Saya share lagi. Oke, jadi ini yang dari bab 1 itu saya coba ikuti dari buku. Nanti mungkin Anda perhatikan ada perlu adaptasi enggak di komputer Anda. Kadang karena buku itu kan tidak dalam konteks apa collab ya, jadi dia kadang di konteks offline kan ada beberapa harus diadaptasi. Seperti ada beberapa saya perintah yang disimpan di satu ini nanti harus diarahkannya kemana. Ini yang ada berapa memang jadi perlu di apa cek ulang. Dan
Oke, kembali tadi yang ini ya untuk yang terkait apa programnya nanti Anda coba ini proses pengenalan jadi karena semua sudah kenal ya mungkin itu dilewat nggak apa-apa. Terus berikutnya kita akan dari banyak sekali yang coding tapi sekali lagi ini versi yang kadang ada beberapa harus diadaptasi. Nanti silakan Anda tapi bagaimana misalkan Anda bisa mengikuti step by step di buku ini mumpung masih apa mudah. Nah, yang hari ini saya akan mulai yang simple regression modelnya ya. Dan di sini memang dalam konteks di judul bab ya nggak ada kata linearnya kan diharapkan kita juga bisa bergerak kalau pada saat simple yang penting prediktornya satu itu ya kata kuncinya ya. Dan nanti dalam konteks linear lah baru itu ya ini kan yang contoh yang pertama ini kita bekerja di yang linear itu. Nah kita perhatikan di buku ini adalah dalam menampilkan simple ini yang regression model ini adalah hanya menampilkan persamaan 2.1 di mana kita tahu estimasinya adalah beta 0 topi adalah ini dan gunakan yang OLS ya. Jadi Anda nanti kalau mau nambahkan di metodologinya tentang sambil Anda mengingat kembali kuliah regresi ya. Jadi supaya bentuk apa dari Anda ambil sudah berapa mata kuliah itu jangan sampai ada yang terlupakan. Nah, itu nanti tambahkan di situ. Anda bisa lihat di bukunya misalnya Gojal buku-buku yang sudah saya lampirkan banyak itu ada beberapa nanti itu akan memang kalau perlu ya Anda boleh melampirkan buku kuliah yang diregresi itu. Supaya melengkapi di sini bahwa pada saat kita mengestimate di sini mungkin kita belum butuh asumsi tentang yang tapi ya tidak cuma asumsi U-nya ini U yang biasanya kan notasi epsilon ya kalau di beberapa buku standar statistik adalah itu yang menyatakan errornya. Biasanya kan normal dengan minnya 0, variansinya sigma kuadrat atau konstan itu. Tambah lagi adanya tidak boleh atau korelasi. Nah, itulah nanti yang saya harapkan Anda cek. Nah, untuk yang di bagian awal ini, kalau Anda perhatikan tentang CEO salary dan return on equity-nya, adalah kalau kita perhatikan di sini, dia tidak nanti bisa ada ini kan datanya di CEO SAL1 ini adalah dia bukan data time series apa enggak. Kalau enggak berarti ini kita bekerja di cross sectional regresi yang biasa seperti kita ini kan kalau ada close-nya ada time-nya kan jadi ke data panel dan nanti Anda perhatikan sisi itu. Nah, inilah pertama jadi dari yang persamaan 21, 23, 24 dan ini kayak persamaan 24-nya di mana X-nya adalah return on equity-nya ya substitusi yang sebagai responnya adalah CEO-nya. Jadi artinya apakah selama ini salary dari CEO, ya mungkin alumni kita kayaknya sudah ada yang di posisi itu, apakah terpengaruh, apakah ditentukan berdasarkan return on equity-nya. Jadi kalau ini makin tinggi, kayaknya gaji CEO-nya juga akan naik gitu. Nah inilah mestinya yang kalau misalnya nanti Anda lihat data real di kita, sebenarnya kalau kita dapat salary itu, oleh apa yang sebagai penggerak? Jadi kok sekarang naik? Nah beberapa yang menganggap bahwa hanya karena menyesuaikan inflasi aja nih karena sudah inflasi gini maka gaji disesuaikan. Jadi akhirnya sebenarnya kita seperti kalau dia kelas menengah ya kelas menengah terus, malah sekarang kayaknya kelas menengah akan turun karena daya belinya yang tertekan. Misalnya Anda silakan nanti isu-isu itu bisa dipakai untuk apa. Jadi contoh di buku ini silakan Anda coba setelah itu gantilah dengan data yang Anda miliki itu. Lagi-lagi di sini belum bermain dengan time series ya, jadi masih bermain dengan data yang cross section ya. Oke, nah ini terus nanti programnya coba ini hasilnya. Nah, ini tadi kan ditampilkan dalam bentuk persamanya ini kan yang 18,5. Itu dari rumus mana? Rumus yang beta 1 topi ini kan yang dipakai itu. Terus beta 0-nya yang 963, ini dipakai rumus mana ini? Pakai yang Y bar min beta topi beta 1 topi X bar. Nah, maka dari sini kita akan lihat, oh ini loh,
pada saat kita masukin datanya X-nya ini, berarti Anda kan bisa ganti mungkin datanya nggak harus CEO ini ya, salah satu, tapi Anda kalau dari word right kan datanya. Nah, Anda nanti bisa ganti, rumus ininya kan tetap, gantinya Anda cuma di datanya aja ini. Jadi datanya pokoknya adalah ada 2 kolom, tapi sehingga datanya bukan time series. Nah, nantilah itu untuk menghitung pertama kovariansinya tadi, kovariansinya, X bar-nya, Y bar-nya. Nah, setelah itu baru menghitung B1, B0-nya. Nah, di samping itu sebenarnya juga sudah ada paket misalnya regresi. Nah, Anda boleh aja untuk mengecek bahwa kalau ini, nah ini yang saya harapkan Anda dari yang buku ini Anda bisa melihat step by step, oh ini dong hitungnya, jangan yang pakai yang kadang di Colab atau di Python atau sudah ada package-nya untuk analisis regresi, jadi kita tinggal pakai itu. Nah, kalau Anda yang kebetulan yang critical tilis, bisa juga Anda bikin package misalnya. Nah, sebenarnya salah satu yang saya harapkan kemarin beberapa di untuk masa S1, moga-moga Anda jangan terlalu sibuk, bisa bikin dashboard ya. Nah, nanti jadi keluarannya nggak kayak gini kalau Anda perhatikan di apa, tadi, sorry yang di ininya, nah, saya udah buka. Nah, di sini kan dilihat nggak nyaman kan ini? Kalau keluarnya sudah berupa dashboard kan beda, tidak kelihatan, oh ini rumus-rumusnya kayak apa. Oh ya, untuk yang ini, yang bab 2 nanti yang diklik ini ya. Jadi yang bab 2 nanti Anda gunakan ini, ya moga-moga sudah jalan ini. Tapi kalau sudah, ini sudah, sorry, oh saya belum saya pindah di ininya loh, sudah linknya kayaknya. Udah. Sekalian saya linknya belum ke yang bab 2 ternyata ya, saya baru ngubah. Ntar saya cari. Kok lupa belum linknya belum saya ganti. Oke, di manakah sekalian saya apa? Tadi mana sudah? Ini ternyata saya bikin href-nya belum mengganti yang tadinya dari bab 1-nya sudah saya ganti, tapi linknya belum. Oke, saya edit. Oke, sudah. Sekarang kita lihat lagi, saya harus, ini masih bab 1. Coba ini sudah masuk ke bab 2-nya belum? Semoga sudah, dulu harus saya compile dulu di sini. Oke, compile. Bab 2. Oke, ini kayaknya sudah. Ini untuk pertama kan mengambil datanya dulu, terus bukunya tadi jadi sudah tertutup. Ini di sini hujan lebat, moga-moga tidak mengganggu. Oke ya, tadi jadi di bab ini awal kita akan gunakan data tentang tadi ya, yang CEO. Jadi
Juga ada kalau misalkan sekarang kan ada di laptop atau HP Anda coba bisa sekalian ngecek running kalau yang ada error sekalian dikomunikasikan bahwa di tempat Anda ternyata itu ada error Pak, kalau moga-moga sih sudah sinkronisasi ya. Karena ini baru saya ini kan tadi malam saya tadi juga lupa belum mengubah linknya kan itu. Jadi, nah bab 1 juga itu belum saya karena banyak sekali juga kan yang ini belum nanti silakan dicoba. Nah, ini masih bab 1. Oke ya, tadi jadi sampai sini maka karena pakai datanya yang makanya di langkah pertama kita harus manggil datanya kan itu. Nah, itulah kalau Anda cek di korepnya tadi. Nah, ini kan bagaimana kita memanggil datanya ya dari ini yang tentang install WordWrite ini. Nah, seakan nanti Anda juga silakan kalau mau mengganti data yang ditempatkan dengan di situ Anda coba ingin memanggil. Nah, yang dipanggil pertama kan untuk X-nya adalah yang return on equity-nya, yang Y-nya tentang salary-nya CEO ya. Jadi sekali lagi nanti di sini kesempatan Anda mengganti tidak dengan itu, karena sahabat masing-masing punya interest. Tapi sekali lagi kata tema untuk kuliah ini kan ekonometri, jadi ini harus data yang terkait ekonomi ya. Jadi apapun misalkan Anda ingin melihat bagaimana kayak kemarin mungkin saya sampaikan tentang harga di bidang mungkin kesehatan. Jadi kalau kita buat jadi makin mahal lah, misalnya kayak gitu. Apa yang mempengaruhi itu? Apakah suplai atau bahan untuk pembuatan obat juga makin mahal atau jadi menyebabkan semua ada kenaikan. Anda boleh melihat berbagai tadi lagi sudut pandangnya karena kita ingin melihat bagaimana dari sudut pandang ekonominya itu. Nah, silakan nanti data bisa diganti. Nah, ini data di rumus yang dibutuhkan kan ada kovariansinya, ada variansinya, terus X bar-nya, Y bar. Nah, maka untuk mencari BD1 atau beta 1 topi dan B0-nya atau B0 topinya, gunakan rumus ini. Nah, setelah itulah ke hasilnya. Nanti seakan ada dengan step by step seperti itu, Anda akan melihat proses pupuk ini masih rumusnya sederhana ya, karena kita mulai dari yang simple regression. Nah, seakan Anda nikmati perjalanan ini ya, karena seperti saya katakan, kalau saya lebih suka kuliah adalah sebagai suatu proses itu. Syukur proses tadi mengakhiri dengan jadi akhirnya paham dengan nilainya jadi bagus, bukan nilainya bagus atau tetap nggak paham, kan juga nggak enak kan. Padahal sudah paham kok nilainya jelek, ya itu juga sama nggak enaknya gitu kan. Jadi lebih kita pas, yang paham ya yang dapat A, ya dapat A, ya memang paham. Tapi paham dalam artian juga akan sampai akhir hayat kalau bisa jadi ada kerja, masih ingat ini loh. Saya jangan sampai ini sering saya kalau pas di kuliah ini saya tanyakan kuliah di depannya sudah lupa. Nah, ini yang enggak saya harapkan itu. Maka silakan di tahap ini Anda coba fokus dan sambil untuk mengingat. Nah, ini kalau yang sudah mau menggunakan package start modelnya kan, jadi regression fit. Nah, ini tadi yang sudah nggak kelihatan lagi kan di sini rumusnya itu. Nah, ini yang namanya kita sudah menggunakan package di Python-nya. Nah, selama ini banyak yang menggunakan package, maka pada saat kalau dipakai untuk skripsi, bab 3-nya kan kita harus menggali kayak tadi. Ini paket state model, apa sih isinya? Teori yang dipakai dari mana? Nah, inilah yang ya selain buku ini masih, walaupun tidak detail banget ya tadi, dari segi teorinya atau metodologinya, tapi bisa Anda nambahin. Tapi yang menarik, jadi kalau kita lihat yang ini kita tahu prosesi rumus yang dipakai, berdasar dari mana teorinya ini, kalau yang di start model kita sudah nggak lihat lagi. Nah, inilah yang nggak saya harapkan kalau Anda hanya menggunakan package itu. Apapun Anda adalah keluarannya nanti adalah sarjana statistik. Saya harapkan jadi memahami teori di balik suatu package. Jadi atau kayak SPSS atau Anda pakai Minitab,
di sana sudah nggak kelihatan itu rumus atau teori yang dipakai. Tapi kalau dengan ini kita bisa melihat, nah inilah dengan kalau khususnya di sini yang kebetulan kita ini ada Python atau R, adalah kita bisa membangun yang melihat ada formulanya itu. Oke, terus kita ingin lihat plotnya ini. Oh, dari gambar kan ini kita perhatikan kan ini ada yang kececer atas itu. Ada yang return of investment-nya di daerah sini kok gajinya tinggi banget ini sampai Mbak. Tapi ada yang sudah return of investment-nya tinggi, dia di 2000-an ini ada apa lah. Berarti ada variabel lain yang mungkinan belum dilibatkan untuk mampu menjelaskan ada fenomena yang tidak hanya semata-mata lihat return of equity-nya itu. Ya, walaupun ini sudah linear naik, tapi artinya dengan return of investment equity-nya naik, maka si CEO tadi juga gajinya naik gitu. Nah, inilah yang namanya sering disebutkan sebagai salary berbasis ya kayak prestasi, tapi ini konteksnya prestasi perusahaannya karena dari return on equity-nya kan. Nah, nanti Anda perhatikan apakah ini fenomena di Indonesia ada seperti itu enggak, dapat data enggak dari return of equity di Indonesia sama CEO di Indonesia gajinya berapa. Anda lihatnya kira-kira di mana? Nah, ini ada tantangan, nanti Anda silakan mau tanya si Meta, mau tanya si Gemini. Di manakah saya dapat data tentang return of equity dan salary untuk Indonesia misalnya. Atau kalau di Jogja nggak tahu ada CEO di Jogja enggak sih ya, karena kebetulan CEO kan ada di Jakarta ya. Kalau di Indonesia kalau mungkin di Jogja ada ya, mungkin ingin lihat kalau di Jogja bayarannya seberapa itu. Kalau di Jakarta itu bisa juga kalau Anda ingin lihat di berapa negara lain misalnya. Nah, ini bisa untuk melihat hanya dengan satu variabel bagaimana kemampuan model ini menjelaskan. Yang kedua ini tentang kaitannya kemarin ya, yang dengan education-nya, ini juga sama ya tentang penghasilan terkait dengan bagaimana terkait pendidikannya ini. Nah, ini kalau seolah-olah kalau kita perhatikan dengan yang data ini, dari model ini, kalau dia yang tidak sekolah kayak seolah-olah malah minus ini kan. Tapi kalau minimal dia education-nya mungkin dia sudah tidak ini kan, jadi artinya minus seperti malah dia jadi beban kan, tidak bisa punya penghasilan. Ini tentang kaitan antara biaya kami dengan ininya ya, hasil kemarin mungkin terkait waktu pilkada, pilpres lah, mungkin ini menarik. Anda boleh lihat yang fenomena misalnya apakah di Indonesia kemarin pilpresnya, pilkadanya sama yang di Amerika sana kemarin si Trump, bagaimana benar nggak ini bahwa selama ini memang voting outcome itu ada kaitannya dengan campaign expenditure-nya itu. Nah, ini kalau kita lihat ininya antara ini ya dengan kelihatan sekali kan ini. Wah, kayaknya biayanya makin Nah, sekarang kita ingin kadang melihat dari sisi residunya ini ya yang jadi perhatian karena kaitannya untuk mengecek bahwa errornya diasumsikan normal, maka nanti itu sebenarnya bisa kita uji apakah dia juga enggak. Nah, ini salah satunya kita bisa melihat dari sisi residualnya. Karena harapannya kan asumsinya minnya 0, variansinya adalah konstan, dan juga variansinya antara prediktornya dengan si errornya atau di sini X dan UI-nya adalah dia 0, itu tidak berkorelasi, tidak berhubungan gitu. Nah, sekarang untuk di regresi kita masih ingatkan untuk melihat seberapa sih model tadi sudah mampu menjelaskan data yang kita miliki dengan model ini di sini khususnya yang linear, R-square-nya berapa itu. Nah, ini rumusnya, jadi Anda nanti di sini juga digunakan yang masih gunakan rumusnya. Ini rumusnya sampai ada 3 itu. Rumus yang pertama A yang ini, terus rumus yang kedua yang B, rumus ketiga adalah yang C. Nah, tadi berdasar
yang ini pilihan kita mau ini kan ada variansi itu dibagi variasi Y atau pilihan yang lain untuk menghitung R-square. Maka nanti kalau Anda sudah mendapatkan model regresi, carilah R-square-nya, entah yang linear nanti atau yang kalau kita dapat R-square-nya, jadi kita akan bisa melihat. Nah, ini yang terkait data yang share dengan data placement ya tadi, bentuknya segitu, ternyata R-square-nya masih rendah kan ini. Hanya berapa ini? 1,3%. Maka mestinya kemampuan model ini menjelaskan masih ada bagaimana untuk yang terkait kampanye tadi ini terhadap voting ininya. R-square-nya sudah 85%. Artinya memang, makanya sering dikatakan demokrasi jadi mahal, karena untuk kalau kita dalam konteks voting pilihan apa saja ternyata harus ada biaya yang digunakan. Nanti ternyata berdasar dari data itu, dengan model linear saja sudah kelihatan bahwa ini sudah mampu menjelaskan 85%. Nah, sebelum ke non-linear, kita lihat lagi ke kemarin programnya, kayaknya saya sempat sudah, mana ini? Nah, ini yang gunakan apa? Aduh, ini kok harus tiap kesentuh. Jadi, aku nggak mau gerak. Oh, ini. Yang ganggu. Ini yang tadi ya, yang vote E dan share E itu ya. Di gambarnya, terus ini untuk yang share dengan ROE-nya. Benar nggak sih sudah gerak? Yang R-square-nya rendah sekali ya, ini yang terkait apa? CO dengan ini masih rendah, tapi waktu untuk yang dengan ini adalah R-square-nya sudah tinggi. Ini yang ini tuh. Oh, nah ini tuh. Ini kok kebetulan lagi nggak kooperatif ini sih. Oke, nanti ada beberapa walaupun belum sempat saya ini kan semua, tapi Anda silakan bisa coba. Oke, sekarang di waktu ini karena Anda walaupun belum mencoba, sekarang Anda mulai membuat tapi Anda untuk yang kerjaan awal ini adalah Anda dikasih nama collab-nya adalah untuk yang jadi dikasih namanya adalah kita masih gunakan simple regression model ya, kayak saya buat gini ya. Karena memang untuk tema yang di bab 2 ini kita akan gunakan simple regression model baik linear atau yang non-linear. Nah, ini yang non-linear tadi ya, yang pendidikan dikaitkan dengan kajinya juga nanti bagaimana di dampak ininya setelah kita ganti dengan apa untuk masuk ke nanti kita akan lihat bagaimana non-linearnya nanti dampaknya seperti apa itu. Terus juga apakah dari sisi 0, karena tadi kan ada negatif, bukannya kalau pas X-nya 0 kok jadi dia negatif, misalnya kalau kita nggak berapa itu adalah bisa saja dimulai tidak ada yang konstannya, nanti konstannya adalah bisa negatif gitu. Ini yang student math performance ini makan ini ya kayaknya ya lunch. School lunch program. Nah, ini kayak sekarang yang lagi ada program apa, MBK berhadap apa namanya itu kemarin karena bergizi, moga-moga jadi akan menaikkan dari siapa misalnya jadi lebih sehat, mungkin apakah prestasinya jadi secara nasional juga akan naik misalnya.
Nah, ini R-square-nya juga masih rendah ini di sini kan ini. Pada saat kalau menggunakan apa? Jadi pada saat kalau masih rendah berarti masih ada ruang kita mencari model. Nah, inilah tantangannya di data ekonometrik adalah kita ingin mencari kalau oke lah kita di yang simple aja, simple regression model, kita ingin cari R-square yang tinggi, tapi jangan dibalik ya, nanti cari data yang R-square-nya tinggi. Nah, kalau bisa Anda sudah milih datanya, temanya itu tertarik di pendahuluannya. Kenapa Anda tertarik itu? Maka saya ingin cari adalah model apa simple regression model yang apa R-square-nya setinggi mungkin, yang akhirnya bisa menggambarkan data itu. Anda mungkin coba dengan yang linear dulu, setelah itu dengan non-linearnya, apa berubah. Non linear kan bentuknya bisa macam-macam kan itu. Nah, Anda harus menyesuaikan di situ. Nah, ini kalau kita ingin gunakan Monte Carlo pada saat kalau kita ingin mengenerate. Jadi kalau yang nggak dapat data, Anda bisa mengenerate data misalnya untuk ini yang simple linear regression ini kan linear, kita mengenerate dengan betanya, beta nolnya 1, beta satunya 0,5, terus standar errornya adalah di 2. Nah, setelah di generate, kalau di estimate, ya hasilnya apa ini? Dengan Monte Carlo berapa ini? Ini namanya kalau kita gunakan simulasi ya, uji cobanya tidak gunakan data real. Dengan N1000, itu yang waktu kita membuat modelnya dengan beta nolnya 1, beta satunya 0,5, standar 2, ternyata diperoleh di sini yang 1 jadi 1,1, yang X-nya 0,44 ya. Tapi kalau nanti 1000-nya kita naikkan, N-nya kita naikkan, mungkin akan nilai ini makin mendekati dengan makanya itu yang disebut sebagai apa sifat konsisten ya kalau di estimator itu. Nah, ini salah satunya nanti Anda sambil melihat lagi kemarin kan sempat saya tanyakan tentang sifat-sifat dari estimator, tapi kalau Anda running berkali-kali nanti mungkin ekspektasinya atau rata-rata dari ini akan menuju ke beta nolnya yaitu 1, ini beta 1 ini yang namanya sifat tak bias ya yang dipakai di situ. Terus variansinya ya. Nanti kalau kita ingin mencoba dengan apa sampelnya ya. Jadi kalau tadi N-nya tapi kita ingin punya banyak sampel sampai 10.000 ini jadi tidak dengan hanya apa. Jadi seolah kita bisa mendapatkan banyak. Nah, contohnya seperti tadi kita mungkin ingin apa melihat fenomena hubungan apa dengan apa kalau dengan simulasi mungkin dengan setelah itu kita coba membuat replikasi atau ininya sebanyak ini 10.000 kali ya replikasinya. Hasilnya nanti seperti apa di Nah, ini dari tentang apa simple dihasilkan apa sih atau yang kemungkinan jadi antara populasi dengan model seberapa sih dekatnya menyimpangnya kalau bisa kita akan berarti persis kan itu kalau dalam konteks tadi kan kita soal punya model populasinya. Nah ini kan ada berbagai jadi dia bisa agak di mana ada mungkin yang pas di garis hitam kan yang populasinya yang ini yang tadi hasil dari kita apa Nah, tadi kalau yang di apa sini gunakan contohnya ini ya modelnya adalah X min dibagi 5 itu. Ini kan kalau regresi jadi apa ini? Konstannya min 4/5, betanya jadi beta nolnya min 4/5, beta satunya 1/5 ya kalau kita ini kan. Nah, ini kalau sampai variansi error harusnya kan konstan. Nah, ini variansi errornya ternyata merupakan fungsi. Dan ini yang seperti ini kan, ini adalah diasumsikan harusnya ada tak biasnya sudah ini, tapi ada fenomena kadang variansinya kayak gini. Dia ternyata
dengan X-nya berubah, dia juga variansinya ikut berubah. Jadi ini salah satu ilustrasi bagaimana yang diasumsikan tadi kan artinya variannya kita maunya konstan, di sini kan enggak, karena ada terpengaruh oleh X-nya itu. Itu tadi baru dari sisi asumsi min-nya, variannya. Nah, yang normalnya ini kayaknya di buku ini belum dicek ya untuk uji normalnya. Nah, nanti silakan Anda tambahkan untuk checking normalnya itu. Oke, sekarang untuk yang saya ingin, walaupun Anda coba saya akan mulai dari Reza. Anda sudah buka collab-nya? Belum, Pak. Nah, silakan Anda buka laptopnya, coba sambil siapin collab-nya. Saya ingin nanti Anda saya minta. Terus sekarang Jaya sudah buka laptopnya belum? Udah, Pak. Sudah buka collab-nya? Anda sudah bikin collab untuk Anda jadi bikin collab-nya nanti yang pertama ini nanti yang dilingkan ke tugas yang minggu pertama adalah tentang simple regression model ya. Iya, Pak. Kalau sudah buka, Anda coba copy salah satu yang di buku ini mungkin paling awal yang kayak tadi saya sudah lakukan kan yang di awal-awal, coba taruh di collab Anda, jalan enggak? Kalau ada trouble, Anda harus sekalian dicek caranya fixingnya gimana itu. Oke, silakan Jaya ya, dicoba nanti saya akan terus Chandra. Maaf, Pak. Ini nggak collab-nya yang di PPT belum dapat akses, Pak. Jadi Belum, iya yang Mas. Berarti Anda minta akses saja. Coba nanti kan akan terkonek ke email saya, nanti saya buka aksesnya. Mungkin coba Anda minta akses saja ke saya, nanti saya kasih akses. Iya, ini barusan sudah, Pak. Oke, silakan Anda. Terus yang lainnya, Rian sudah nyoba Rian? Halo Belum, Rian? Ya silakan mulai dicoba ya. Pak. Pak. Bisa ngelihat yang dari saya dulu, nanti Anda terus bikin, tapi jangan kerjakan di yang akun saya ya. Kalau bisa Anda bikin akun sendiri itu. Tapi kalau misalnya Anda dapat trouble di yang dari bukunya langsung, ada apa di sana yang perlu dilakukan penyesuaian itu supaya jarang ini tadi Mas ada beberapa pekerjaan kayak gitu. Karena ini kan bukunya. Nah, makanya nanti yang ke depan yang waktu Anda di tugasnya cukup dibikinkan link collab-nya itu. Tidak kayak gini di model buku yang sekarang nggak perlu kayak gini kan. Ini kan model buku agak lama itu. Oke, silakan Rian ya dicoba. Terus Wildan. Sudah belum Wildan? Halo Wildan? Halo Wildan? Oke, masih nggak ada respon, mungkin dia. Terus ini Ahmad. Halo Ahmad? Iya, Pak. Nah, silakan Anda. Oh, Wildan di ini. Ahmad, silakan Anda mulai bikin akun collab-nya. Untuk yang ini kasih nama yang bab 2 tadi ya, yang simple regression model. Nanti dicoba yang di buku ini, di-copy, diinikan di akun Anda itu. Bermasalah enggak nanti. Nah, kalau ada masalah nanti lihat yang di tempat saya ya. Baik, Pak. Ya, dan kalau ada misalnya kok nggak jalan, nah Anda perhatikan yang di tempat saya salah satu sampel, karena memang kadang ada beberapa kalau kerja seperti ini, harus ada penyesuaian itu. Yang kerjakan yang pertama ini dulu ini. Yang gunakan rumus dasar beta nolnya, beta satunya pakai yang kovariansi dibagi variansi. Oke, saya kembali ke Reza, sudah siap. Nanti nggak apa-apa, belum selesai, tapi Anda yang share screen ya sekarang ya. Reza sudah punya collab-nya? Sudah, Pak. Ya oke, silakan Anda share screen. Saya ingin lihat, walaupun masih error ya, saya hanya ingin melihat dampak errornya karena
apa, walaupun nanti kan Anda masih punya waktu, nanti akan saya ini kan kuliah lagi hari Rabu kan. Tapi hari ini saya jangan lihat Anda error enggak itu. Silakan Anda share screen. Sedangkan untuk yang metodologi, di bagian yang metodologi Anda tambahin lihat dari buku lain ya. Ini yang ini dari sisi komputasinya collab-nya. Nah, ada error kan itu? Lihat komentar errornya. Iya Pak, error. Errornya di pemanggilan datanya Pak. Nah, berarti Anda belum bikin langkah yang apa? Pip tadi kan? Ditambahin itu depannya. Kan di tempat saya ada kan itu? Iya Pak. Nah, silakan Anda tambahkan cuma di atasnya ini tambahin perintah apa tadi? Harusnya instalasi pip install word write-nya karena ini datanya pakai data yang miliknya bukunya. Oh ya. Nah, kalau datanya dan Anda pakai data sendiri, nggak perlu itu yang cuma import yang nampinya kan ini untuk kepentingan yang regresinya. Kalau yang import yang pertama kan import datanya itu. Nah, tambahin tadi yang perintah di atasnya ini aja dikasih turunkan, dikasih pip itu. Nah, di atasnya, jangan di bawahnya import, di atasnya karena untuk mengambil data pertama. Nah, di atasnya yang import word nah di situ panggil pip dulu. Di copy aja dari bukunya, nggak perlu ngetik-ngetik kan. Oh iya Pak. Di copy aja dari bukunya. Di copy, taruh di situ. Jadi ini. Nah, nanti kalau Anda ganti data, itu yang diganti cuman di bagian yang di atasnya ingredient tuh. Jadi itu di atas itu, itu harus diganti ya. Copy aja yang pip-nya itu. Itu kan ada perintah di atasnya itu kan. Karena ini Anda belum bikin yang bab satunya, kalau yang udah biasa untuk manggil datanya gunakan yang perintah tadi. Di copy aja jadi lebih cepat. Itu ada kan pip di bukunya di AO tapi di bab 1 mungkin Anda belum lihat, di situ ada perintah manggil data. Ya oke nggak apa-apa diketik aja. Kalau nggak di copy dari yang tempat saya itu. Yang pas perintah pipnya kan ada kan itu. Di tempat saya kan ada di paling atas itu, di bab 2 yang ini kan ada paling atas itu loh, installing ininya. Nah, Anda copy aja pip install word write-nya itu. Oh ya Pak. Anda sudah buka yang saya juga kan? Iya Pak. Jadi kalau lagi kerja kayak gini buka dua-duanya, Pak menurut saya ngasih contohnya kan nggak semua kan. Oh, udah, itu udah sekarang di running, udah jalan kan kayaknya itu. Bawahnya coba di running, sudah mau enggak? Oh, masih ada error lagi apa? Coba Anda perhatikan. Itu tanda koma-komanya kan? Iya. Lihat di tempat saya, koma-komanya sama enggak dengan Anda itu? Oh iya ini. Kan ditandai kan itu. Nah, itu ada yang harus menggunakan titik 2, kalau enggak komanya kebalik gitu. Jadi di sini gara-gara ada koma, sorry kayak apa? Nah, itu ganti menyesuaikan itu. Nah, ini yang pekerjaan bahwa kalau kita walaupun bukunya sudah menggunakan apa, tapi harus disesuaikan. Nah, caranya kalau Anda ngedit kayak gini, bahwa Anda sudah lebih baik lainnya dikasih tanda pagar dulu, biar enggak. Nah, nanti kalau benar, oh pakai yang ini toh, gitu misalnya. Nah, sekarang di running. Nah, Udah saya Pak. sudah benar kan kayaknya ini. Nah, Iya. gitu. Jadi di era kayak gini belajar cepat itu perlu ya. Jadi memang mesti ada trouble kalau kita baca buku. Maka saya kemarin di beberapa kuliah sudah menggunakan buku yang ada yang gunakan R, gunakan Python, tapi tidak. Nah, yang paling enak kalau yang seperti ini, kayak yang slide saya itu kan, diklik sudah masuk ke sana kan. Tinggal minta permisi kan. Tadi ya kan Anda ngalami itu kan. Oke, Reza sudah, sekarang ganti. Oke, Reza sudah. Oke, Rian sudah siap, Rian? Coba perlihatkan. Sebentar Pak. Belum? Oke, Jaya sudah siap?
tampilkan kayak tadi apa, collab-nya dulu aja supaya kita ngelihat error yang dialami Reza, itu ada bisa ambil pelajaran dari situ. Untuk mengenali buku ini, problemnya di mana gitu. Padahal nanti tugas Anda kan akan memodifikasi lagi mungkin kan. Nah, ini pip-nya di tanda pagarnya dihilangin kalau supaya bisa ke running. Oh, ini udah saya run sebelumnya, Pak. Oh, sudah, ya udah. Ya, sudah. Berarti sudah jalan. Ya, sudah ini. Oke, berarti sudah aman ini. Nah, moga-moga sudah disesuaikan. Oke, Ya. terus tadi Reza sudah, Ahmad Iya Pak, sudah Pak. sudah jalan juga, Sudah jalan. Chandra, Sudah jalan juga Pak. terus siapa lagi nih? Oh, Fahmi nggak ada, Rian belum ya. Coba terus ke yang program berikutnya. Tadi kan gunakan yang kita langsung pakai rumusnya kan. Kalau yang sekarang gunakan package-nya, yaitu yang start model itu. Nah, silakan coba gunakan yang start model, ada trouble enggak? Jadi baru sampai ke estimasi. Nah, nanti silakan Anda lihat rumus-rumus yang ada, mungkin nambahkan uji asumsi normalnya. Anda masih ingat uji normalnya pakai apa? Ahmad, kalau dikenalkan menguji normal, pakai apa? Halo Ahmad? Uji Kolmogorov Smirnov atau Shapirovic Pak. Oke, jadi itu Anda boleh milih salah satu itu lihat apa. Dan di sini kalau pakai ini pakai package-nya atau kita coba ingin lihat rumusnya di apa tentang kalau kayak apa sih sebenarnya langkahnya. Terus nguji signifikansi. Ini kan tadi baru estimate aja. Terus menguji pakai ujinya apa? Kalau menguji beta 0 sama dengan 0 apa beta 1 sama uji itu pakai apa? Pakai uji T Pak. Uji T. Oke, nanti tolong teorinya dicari tambahkan di metodologinya ya di bagian itu. Jadi sekali lagi nanti saya harapkan di sini Anda ada kuat dari real problemnya di pendahuluan dan tujuannya, bahwa Anda memahami saya ingin apa sih dari data yang kayak misalnya ini tentang apa tadi ada yang salary CEO dengan return on equity-nya, ada terkait pendidikan dengan apa ya penghasilannya. Nah, nanti apa yang silakan Anda yang ini kan tapi fokus masih di simple regression ya. Jadi prediktornya satu, responnya satu. Tapi tolong dilengkapi semua perangkat teorinya. Nah, itulah di bagian yang metodologi. Nah, itu yang Anda boleh nanti ngeklaim nilai tadi 20, pendahuluannya kalau Anda bagus sekali membuat statement-nya, ya boleh klaim 20. Terus tujuannya, jadi saya ingin mengkritisi sisi apanya itu. Nanti terjawab enggak oleh di ini ya. Nah, untuk itu saya butuh teorinya apa? Nah, itulah metodologinya. Saya akan gunakan ini. Nah, sumber referensinya jangan lupa dibikin href-nya ya. Jadi Anda pakailah referensi yang digital semua ya. Jadi nggak perlu ada ngetikan, cukup Anda kopikan linknya. Ini kan inilah saya pakai untuk yang pasti metodologinya. Nah, terus berikutnya mulai analisisnya kan, itu kan ada pilihan kaitannya dengan teorinya. Setelah itu Anda ada pilihan gunakan langsung rumusnya kayak tadi yang beta nolnya apa, beta satu apa, atau pakai gunakan yang package yang ada di Python. Nanti bisa Anda bandingkan itu. Terus hasilnya itu harusnya menjawab dengan tujuan Anda tadi, sama juga di kesimpulan, sekaligus kesimpulan terkait teorinya, metodologi yang dipakai itu. Jadi nanti kalau Anda pandang perlu ke non-linear, mungkin Anda jadi nambahkan non-linearnya apa ya yang menghasilkan ukuran paling mudah kan pakai R-square dulu kan itu di kan ya. Nah, nanti itulah saya harapkan ada keasikan tersendiri Anda waktu bekerja di situ. Oke, tadi Rian sudah berhasil? Rian? Halo Rian? Nah, silakan yang lain sekalian. Sebentar Pak. Ya. Sepertinya tadi pas ngetik ada typo. Nah, itu makanya nanti nggak apa-apa sebenarnya bisa kayak tadi yang waktu Reza itu kan. Nah, sekarang ke yang start model. Saya ingin lihat siapa yang Wildan, coba Anda Wildan, tampilkan Wildan. Sambil Rian lagi masih
Jadi nggak apa-apa, waktu nampilkan Anda masih error justru ini mungkin temannya bisa ngasih komen, "Ini loh diginikan." Nah, saya harapkan ada kerjasama seperti itu. Jadi Anda waktu belajar bersama boleh gunakan link Google Meet saya ini. Anda bisa di tempatnya berbeda-beda, tapi mendiskusikan kuliah ini harapan saya gitu, karena ini kan kebetulan kelasnya kecil, jadi efektif untuk Anda sebagai kayak tim itu ya. Oke, Wildan sudah? Bentar, Pak. Disetkin aja coba errornya apa pada saat Anda mengcopy, ya kayak tadi lah, mungkin diambil dulu yang script 2.2, wah ternyata butuh di atasnya. Nah, bisa juga urut dari atas dulu. Harus ngimport start modelnya dulu. Terus datanya juga ini gunakan. Nah, nanti di problem kayak gini kalau kita belajar di buku gini, kalau sepotong-sepotong kadang ada, tapi kalau kita runtut dari awal, kita sudah sejak itu bisa jadi diaktifkan. Yang mana ya, Pak? Ada yang nyoba yang ini, yang gunakan yang start model. Sudah jalan belum? Nah, itu udah kan hasilnya itu yang start model, berarti sudah kan itu. Oke. Kan nggak semua saya minta ini kan, tapi Anda perhatikan di sini di modelnya yang ini. Yang di gambarnya, kan masih kelihatan jelek kan itu. Iya, Pak. Nah, makanya ini mungkin dipikirkan model lain misalnya. Ini kan linear yang dipakai kan itu. Nah, apa yang maksimal model lain selain yang ini? Nah, ini kan di buku ini juga nggak dikasih tantangan itu kan. Nah, makanya nanti pada saat Anda bicara, walaupun tema di sini adalah tentang simple regression, tapi tidak sesimpel kalau kita hanya bayangin linear kan. Ini kan linear kan. R square-nya berapa di sini? Yang pakai linearnya? Belum saya. Nah, Anda bisa langsung ambil rumusnya yang ngitung R square kan. Yaitu ngitung R square harus apa? Ngitung. Tadi kan ada langkah, nggak apa-apa. Nanti ini kan masih R square adalah harus punya variansi dari Y topinya dibagi variansi. Ini kalau secara ininya kan. Tapi nanti kan yang dipakai jadi sum square error sama sum square regression ya sering di ini kan. Tapi nanti Anda harus mengaktifkan untuk ditambah import nanti NP-nya ya. Baik, Pak. Ya oke. Nanti ini untuk perdana saya kira nanti Rabu usahakan yang bab 2 sudah kita dapatkan semua, dan Anda data dari buku, setelah itu Anda data sendiri ya. Ini ada nanti cara memanggil data, salah satunya dari berupa web atau dari sumber datanya mana. Nah, kalau bisa sih ada data Indonesianya ya, biar kita mengetahui bagaimana kondisi Indonesia melalui kuliah ekonometrik ini ya. Ya oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait tugasnya sekali lagi ya, untuk tugas, ini ke bagian tugas ya. Nah, Anda boleh mencoba masing-masing. Sekarang ini yang urusan komputasi sudah saya anggap selesai. Coba Anda masuk ke yang di upper lift-nya, masuk ke masing-masing yang miliknya sendiri. Jadi yang nomor 1 adalah, ini Asmi kayaknya nggak ada tuh, yang mungkin yang sudah keluar ya biar aja nggak apa-apa. Reza, Anda dapat yang di chapter 2. Reza, sekarang Anda coba mulai tuliskan pendahuluan walaupun hanya singkat ya. Halo Reza? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Bentar, Silakan Anda mulai masuk ke yang LaTeX yang tugas. Jadi Anda masuk ke menu itu, di bawahnya itu nanti ada yang tugas. Anda klik-klik yang chapter 2 yang nama Anda di situ. Nah, setelah itu Anda tuliskan di situ pendahuluan, walaupun Anda masih nanti dirubah, boleh kan? Terus di tujuannya Anda ingin apa? Ini hanya sementara angan-angan dulu, nggak apa-apa lah untuk sampel. Saya ingin supaya Anda mulai jalan dengan template ini.
Nah, setelah itu metodologinya ya Anda katakan dulu lah. Nanti kalau besok di metodologi kalau bisa ada rumusnya ya. Seperti tadi yang di buku ini, walaupun rumus dari buku ini boleh, tapi tambahin dari buku lain Anda harus menyebut ya. Terus kira-kira hasil dan analisis mungkin sebagian ada yang tadi mungkin sudah dapat kan, terus sama kesimpulan. Oke, ini Reza dapat yang chapter, nanti selalu di chapter 2 ya Reza ya, tinggal di copy aja nanti. Ini minggu 1, nanti minggu 2, terus seperti itu. Ini yang Josephine kayaknya juga yang nggak jadi itu karena magang. Dan ini Chandra dapat chapter 4. Silakan Chandra juga dicoba. Minimal ketikan di pendahuluan, terus di... Baik, nanti Pak. kemungkinan bisa ada resiko tumbukan ya kalau waktunya bersamaan. Nanti kita lihat. Jadi kalau lagi ngetik pas rame-rame kayak gini dikasih tanda persen dulu ya supaya nggak terunning oleh yang lainnya. Nanti kalau sudah yakin lengkap baru dikasih tanda persennya dihapus itu. Supaya pada saat mengkompel yang temennya nggak ada yang mungkin lagi setengah jalan ikut ke kompel masalahnya. Ini Chandra chapter 4 terus Ahmad chapter 5 silakan Anda coba juga. Saya juga bisa mengkompil di sini nanti. Siapa yang kalau saya kan nggak ikut. Rian dapat yang di chapter 6-nya nanti selalu di situ ya. Bildan chapter 7. Ini di Cahyo Putra juga magang kayaknya ya ini ya. Terus sama Orani Jaya dapat yang di 9 itu. Coba saya akan recompile ini sudah yang tadi saya belum share screen ya, tapi sekarang saya share screen saya belum melihat. Oke, siapa yang ketik singkat dulu aja di pendahuluan, nggak usah panjang-panjang dulu, nanti kan ada masa di editnya, hanya untuk menguji coba dulu di setiap bagiannya jalan ini ya. Nah ini Chandra sudah itu kan bikin pendahuluan, kan langsung kelihatan kan itu, wah ini saya ini copy paste jadi cepat kan pas. Jadi yang penting untuk coba, tapi besok kalau bisa kalau Anda memang ada dari copy dari mana kasih sumbernya ya. Ini sudah Wildan. Jadi juga kalau Anda misalnya mau ambil formula dari mana nanti sebutkan asalnya ya. Oke, ini saya kira jadi nanti saya juga mantunya muda di sini yang masih lagi ngetik siapa juga kelihatan kan itu. Jadi ini dengan copy paste ya lebih cepat dan untuk mencoba nanti sekali lagi lengkap ya. Nanti Anda langsung setelah selesai itu Anda boleh klaimkan nilainya itu. Anda boleh ke saya soalnya kan nawar saya nilainya maksimal, berarti besok pada saat presentasi kan akan kelihatan kan komen apa maka layaknya berapa itu. Kalau ini besok nggak ada gradernya ya, jadi langsung yang menilai nanti Anda dengan saya aja langsung bisa apa berbagi situ. Wah ini Pak bagus kan, saya maka ngeklaim semua 20 jadi dapat 100 loh Pak. Nah nanti kan disitulah pada saat Anda kena sampling presentasi jadi akan bisa lihat. Oke, saya compare lagi apakah sudah semua. Ini Reza belum kelihatan. Chandra sudah. Ahmad belum. Rian belum. Bildan sudah. Jaya. Nah, ini. Nggak apa-apa tadi untuk nyobanya masih copy paste, tapi yang penting sudah jalan ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Sudah siap kan ini untuk semua perangkat kerjanya ini.
supaya kita bisa kerja efektif, efisien, dan dapat sebanyak mungkin itu dari apa ya, tapi jangan dikoment bahwa wah tugasnya kayak banyak, sebenarnya ini nggak berat asal kalau Anda nikmatin aja. Sekali lagi saya nggak menuntut. Ada berapa nanti Anda yang penting bikin harifnya, kalau untuk metodologinya saya ambil dari sana Pak. Ini sebutkan aja mungkin di halaman berapa, lama-lama gitu untuk memudahkan waktu kita akan checking ke sana gitu. Ini mungkin nanti saya kalau di sini kan saya hanya gunakan satu buku, jadi ya saya pakai itu aja gitu. Tapi di pendahulu Anda boleh menambah buku yang memang yang sudah saya berikan di banyak list di bukunya ya. Jadi ya oke, sampai sini ada yang tanyakan apa sudah cukup? Persensi sudah semua kayaknya ya, persensinya ya. Oke, ini sudah 7 berarti 6 yang masuk kan? Ya sudah berarti semua masuk. Oke, saya kira untuk kuliah hari ini kita akhiri ya. Sudah cukup ya? Halo? Iya, Pak. Sudah ya? Oke, kita akhiri. Terima kasih. Nanti ketemu lagi hari Rabu ya. Oke, saya tutup. Oke, makasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke ya, oke Terima ya. kasih. Makasih, Pak.